Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Johto Journey. Satoshi dan kawan-kawan memulai petualangan demi memenangkan Johto League. Satoshi dan teman-temannya sedang berjalan melalui hutan berkabut. Mereka mau menuju New Barton untuk mendaftar Johto League. Satoshi memperhatikan cabang pohon yang dikenalnya, di mana mereka pernah melalui jalan yang sama, dan artinya mereka sekarang tersesat. Kasumi mulai menyalahkan Satoshi yang menyebabkan semua ini. Satoshi membalas itu salahnya sendiri karena terus mengikutinya. Mereka berdua pun bertengkar, dan terpaksa dibubarkan oleh Takeshi. Togepi merasakan sesuatu dan segera melompat dari pelukan Kasumi, mendorong yang lainnya untuk mengikutinya. Betapa terkejutnya mereka ketika melihat ada Pokemon misterius di danau. Mereka masih belum tahu Pokemon apakah itu, tapi melihat dari bentukannya, itu adalah Pokemon legendari Suicune. Saat Suicune menyadari ada yang memperhatikannya, ia lalu kabur. Satoshi mencoba mengikutinya, tapi terjatuh dari tepi yang curam. Pikachu dan yang lainnya ikut mengejarnya, tapi mereka juga tersandung dan jatuh. Jigglypuff lewat dan sepertinya merasa senang sebelum meluncur juga menuruni bukit. Sementara itu, tim Rocket juga tersesat di hutan yang sama yang dipenuhi kabut. Mereka sangat kelaparan dan memutuskan untuk keluar dari dalam hutan itu. Berkat kegigihannya, mereka pun berhasil keluar dan menemukan sebuah bangunan besar. Mereka menyangka di dalamnya pasti ada banyak makanan. Namun tiba-tiba saja muncul gerombolan Piro sehingga tim Rocket langsung masuk ke dalamnya untuk berlindung. Ternyata di dalamnya ada sebuah lab yang dikelola oleh Prof. Tsugi. Ia terlalu sibuk melihat melalui mikroskopnya sehingga tidak sadar yang mengunjunginya adalah tim Rocket. Mengira itu Suster Joy. Ia lalu menyuruh mereka untuk memeriksa Totodile. Tim Rocket pun memanfaatkan kesempatan ini untuk mencuri Pokemon itu dengan berpura-pura menjadi Suster Joy. Tak lama kemudian mereka bertemu dengan Totodile yang menggigit ekornya Su. Sehabis itu Totodile menyemprotkan water gun ke arah Kojiro. Musashi mengatakan akan membawa Totodile ke Pokemon Center untuk diberi perawatan. Prof. Tsugi mengizinkannya tanpa mengetahui Pokemonnya telah dicuri. Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, Satoshi dan kawan-kawan akhirnya tiba di New Barton, yang mana Satoshi sudah tidak sabar ingin pergi ke kota tersebut. Namun Satoshi masih penasaran dengan Pokemon legendari yang dia lihat barusan. Walau bagaimanapun juga tujuannya adalah Johto League. Jadi Satoshi berencana untuk langsung ke tempat pendaftaran. Tapi Takeshi menghentikannya dan menyarankan untuk mampir dulu ke Pokemon Center. Sesampainya di Pokemon Center, yang menjaga pada saat itu adalah Chansey. Ia menekan tombol yang memunculkan rekaman Suster Joy yang mengatakan ia sedang bersama Prof. Tsugi dan baru akan kembali pada pukul 5. Sementara jam baru menunjukkan pukul setengah 4, yang berarti mereka harus menunggu untuk sementara waktu. Satoshi dan Kasumi memutuskan untuk duduk sambil menunggu, sedangkan Takeshi sangat marah dan menuntut agar pergi mencari Suster Joy. Singkat cerita, mereka sampai di tempat Prof. Tsugi. Mereka melihat petugas polisi yang dipimpin oleh petugas Junsa mengelilingi tempat tersebut. Takeshi memberikannya sebuket bunga, tapi Kasumi menarik kerahnya. Satoshi lalu menanyakan apa yang terjadi. Petugas Junsa menjelaskan terjadi penculikan Pokemon di dalam lab. Satoshi dan kawan-kawan bergegas masuk ke dalam lab dan melihat Suster Joy memarahi Prof. Tsugi yang ceroboh. Takeshi mencoba menggoda Suster Joy, tapi lagi-lagi Kasumi menghentikannya. Satoshi dan kawan-kawan akhirnya mengetahui tentang Totodile yang dicuri. Mereka juga belajar tentang Pokemon Starter Johto ketika Prof. Tsugi menunjukkan salah satunya. Saat Prof. Tsugi mengobrol dengan Takeshi, Satoshi dan Kasumi bermain dengan Cyndaquil yang digendong Suster Joy. Salah satu petugas membawa cetakan plester jejak kaki tim Rocket. Dengan itu mereka bisa melacak keberadaan tim Rocket. Tim Rocket memutuskan untuk beristirahat di taman setempat, dan Musashi sangat marah saat Totodile mengacak-ngacak rambutnya. Tim Rocket mulai bertengkar saat melaporkan hasil tangkapan mereka kepada sang bos. Pada saat itu, Satoshi dan kawan-kawan tiba di tempat kejadian.
menyuruh untuk segera mengembalikan Totodile. Sebenarnya tim Rocket mau-mau saja, tapi Totodile tidak mau melepaskan rambut Musashi. Satoshi merintahkan Bulbasaur Pinewhip untuk menjegal tim Rocket yang hendak kabur. Kojiro lalu merintahkan Weezing Smokescreen, tapi Charizard mampu menghalau kabut asap tersebut. Bulbasaur berhasil menarik Totodile dari rambut Musashi, dan Pokemon tersebut mendarat di pelukan Satoshi. Saat Growlithe masuk untuk menangkap ketiganya, Weezing menghitnya dengan Sludge membuatnya buta. Kojiro menggunakan kesempatan ini untuk memanggil Victory Bell, yang malah menempel ke kepalanya. Musashi berupaya melawan dengan Lickitung, tapi Satoshi mencegahnya dengan Squirtle Water Gun. Kemudian Musashi memerintahkan Pokemon untuk menyerang secara bersamaan. Satoshi membalas dengan cara yang sama, dengan masing-masing Pokemonnya mengeluarkan move andalan untuk menerbangkan Pokemon Tim Rocket. Sebagai penutup, Totodile juga mengirimkan Tim Rocket ke langit-langit. Petugas Junsa kecewa karena tidak melakukan penangkapan, tapi bersyukur Totodile dalam keadaan aman. Sampai akhir pun Takeshi tak punya kesempatan untuk menggoda wanita. Satoshi menyerahkan Totodile kepada petugas Junsa dan merasa sangat bangga karena bisa membantu. Sekembalinya ke lab, Satoshi menghubungi Propokido, mengobrol singkat sebelum membiarkan Proputsuki berbicara dengan mantan mentornya itu. Saat kedua profesor terlibat dalam percakapan, Suster Joy datang dan mengawal Satoshi dan teman-temannya ke Pokemon Center. Di sana, ia secara resmi mendaftarkan Satoshi ke Johto League. Suster Joy mendoakan semoga Satoshi memenangkan turnamen itu. Satoshi dan teman-temannya kemudian meninggalkan kota menuju gym pertama di Violet City, tanpa menyadari Jigglypuff masih mengikuti mereka. Saat dalam perjalanan menuju kota berikutnya, Satoshi dan kawan-kawan menemukan seorang gadis sedang melatih Pokemonnya. Mereka pun memutuskan untuk melihatnya sebentar. Begitu Rattata liar keluar dari semak-semak, Chikorita dikirim untuk bertarung dengannya. Tackle pertama Chikorita meleset dari targetnya, tapi serangan berikutnya menjatuhkan Rattata. Gadis tersebut melihat peluang dan segera menangkapnya dengan Pokéball. Ia merayakan tangkapan terbarunya dengan membawakan lagu tim baseballnya. Setelah itu, ia memanggil kembali Chikorita dan melihat Satoshi dan kawan-kawan yang sedari tadi memperhatikannya. Gadis itu sepertinya sangat marah dan menerjang ke arah mereka bertiga. Rupanya gadis itu hanya penasaran dengan Pikachu. Ia menariknya dari bahu Satoshi dan memintanya untuk menyetrumnya, karena ingin tahu seperti apa rasanya. Satoshi memperingatkan hal itu sangat berbahaya, tapi gadis itu malah membentak Pikachu yang menyebabkan ia kaget dan tak sengaja menyetrum mereka berdua. Padahal Satoshi sudah memperingatkan bahwa disetrum Pikachu itu rasanya sangat sakit sekali. Satoshi dan kawan-kawan meluangkan waktu untuk berbincang dengan gadis yang memperkenalkan dirinya sebagai Nanako. Nanako mengungkapkan ketertarikannya pada Pokemon bergaris kuning. Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya adalah penggemar berat tim Electabuzz. Tapi Satoshi mengatakan bahwa tim tersebut cenderung menempati posisi terakhir. Nanako tersinggung dengan perkataan Satoshi, dan untuk menyelesaikannya Nanako menantang Satoshi bertarung 3 versus 3. Satoshi sebenarnya ingin buru-buru, tapi Nanako tidak mengizinkannya pergi sebelum bertarung melawannya. Maka apa boleh buat, Satoshi pun menerima tantangannya. Satoshi dan Nanako sudah di posisi masing-masing. Nanako memulai dengan Pidgey sebagai Pokemon pertamanya, sedangkan Satoshi yang telah mempertimbangkan keputusannya akhirnya memilih Charizard. Baik Kasumi maupun Takeshi terkejut dengan pilihannya, mengingat Nanako adalah trainer pemula. Akan tetapi Nanako tidak gentar sedikit pun dan memerintahkan Pidgey Quick Attack. Tapi serangan itu sama sekali tidak berdampak pada Charizard, yang hembusan napasnya saja sudah cukup untuk mengalahkan Pidgey. Nanako mengganti Pokemonnya dengan Rattata yang baru ditangkapnya tadi. Kemudian memerintahkan Pokemonnya itu untuk tackle. Akan tetapi serangannya tidak mempan sama sekali, dan malahan Rattata yang tumbang dengan sendirinya. Satoshi memenangkan pertarungannya dengan mudah. Nanako mengeluarkan Pokemon terakhirnya sekaligus yang menjadi andalannya, yaitu Chikorita. Chikorita melancarkan Pinewhip untuk melilit Charizard. Satoshi dengan tenang memerintahkan Charizard Flamethrower. Daun yang ada di kepala Chikorita terbakar dan ia langsung kalah setelahnya.
Takeshi secara resmi menyatakan Satoshi sebagai pemenangnya. Meskipun pertarungan ini tidak seimbang, Satoshi dan kawan-kawan tetap memuji Nanako yang telah bertarung dengan gagah berani. Nanako justru sedih karena dikalahkan. Harga dirinya hancur sehingga ia memilih melarikan diri. Kasumi menegur Satoshi karena tidak memberi kesempatan sedikit pun kepada Nanako. Di tengah pelariannya, Nanako tersandung dan jatuh ke tanah. Nanako mengenang tradisi keluarganya yang bersorak demi tim baseball Electabuzz. Meskipun mereka belum memenangkan satupun pertandingan, mereka tidak pernah menyerah. Dengan mengingat hal ini, ia bangkit kembali dan mengatakan pada dirinya sendiri bahwa akan menjadi seperti tim Electabuzz. Tim Rocket tiba-tiba muncul, mengungkapkan diri mereka di hadapannya dengan memakai perlengkapan tim Electabuzz. Tim Rocket memberitahukan bahwa mereka juga mendukung tim tersebut, membuat Nanako langsung terbuka untuk mereka. Setelah menceritakan kekalahan mereka di tangan Satoshi, tim Rocket meyakinkannya bahwa ia adalah penipu karena menggunakan Charizard untuk melawannya, dan sebenarnya dilarang menggunakan Pokemon yang kuat untuk melawan trainer pemula. Kemudian Nanako yang bertemu dengan Satoshi, menantangnya bertarung sekali lagi. Nanako memilih Chikorita, sementara Satoshi menggunakan Pikachu. Nanako menyerang lebih dulu dengan Chikorita Switch Set. Serangan itu langsung membuat Satoshi dan Pikachu sedikit linglung oleh baunya. Chikorita kemudian melancarkan serangan tackle ke Pikachu. Tim Rocket menyaksikan pertarungan dari papan skor, menunggu untuk menjalankan taktik curang mereka. Nyaso mengaktifkan sekelompok robot penggemar Electabuzz untuk menyemangati Nanako serta meningkatkan kepercayaan dirinya. Satoshi merintahkan Pikachu Thunderbolt, namun Chikorita menangkis serangan tersebut dengan memutar daun di atas kepalanya. Takeshi memberitahukan Pokemon tipe rumput lebih unggul melawan tipe listrik. Oleh karena itu, Satoshi harus mengubah strateginya. Tim Rocket kemudian menyalakan mesin betting raksasa. Satoshi mempertanyakan apakah itu, sementara Nanako menuduhnya sebagai penipu di pertandingan sebelumnya. Tim Rocket mengendalikan mesin dan mengarahkannya ke Chikorita, yang meringkuk ketakutan karena tidak tahu harus berbuat apa. Pikachu melompat untuk melindunginya. Alhasil mereka berdua terlempar ke papan skor. Setelah berhasil menangkap Pikachu dan Chikorita, tim Rocket mengungkapkan jati diri mereka. Satoshi juga memberitahukan siapa sebenarnya tim Rocket, dan Nanako akhirnya menyadari bahwa ia telah ditipu selama ini. Nyasu menekan tombol pada remote-nya, dan beberapa mesin pelempar muncul dan mulai mengirimkan bola ke arah mereka berdua. Begitu bola baseball mengenai Nanako, ia langsung menyerah. Tapi Satoshi menyatakan mereka tidak bisa membiarkan tim Rocket begitu saja. Tersentuh dengan apa yang dikatakan oleh Satoshi, Nanako langsung bangkit lagi, mengeluarkan tongkat baseballnya dan memukul semua bola kembali ke tim Rocket. Satoshi memanggil Squirtle dan Bulbasaur, sementara Nanako memanggil Pidgey dan Rattata untuk membantu membuang sisa bola baseball. Dengan itu juga mereka bisa merebut Pikachu dan Chikorita. Satoshi dan Nanako mengkombo beberapa move Pikachu dan Chikorita untuk mengalahkan tim Rocket. Dengan kemenangan telak, Pikachu dan Chikorita saling memberi selamat, sementara Satoshi dan Nanako berbagi tos. Nanako meminta maaf kepada Satoshi karena menuduhnya sebagai penipu. Ia lalu pamit kepada mereka untuk melanjutkan perjalanannya, berharap bertemu lagi dengan Satoshi dan kawan-kawan di Johto League.